semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yap, di video kali ini, di sini aku akan sharing kepada teman-teman semua tentang hindari kesalahan ini saat kalian sudah resmi sebagai mahasiswa baru di kampus kalian masing-masing. Video ini aku buat berdasarkan pengalaman aku juga ketika tahun lalu juga sebagai maba, dan ini aku sadari aku melakukan beberapa kesalahan yang itu tidak harus aku lakukan di awal semester 1 dan semester 2. Jadi aku harap kalian sebagai maba di tahun 2022 bisa menghindari kesalahan-kesalahan ini supaya kalian bisa lebih maksimal lagi di awal-awal perkuliahan dari semester 1, semester 2, dan juga sampai di semester akhir. So, buat kalian yang baru klik channel ini, jangan lupa subscribe dulu supaya aku tambah semangat lagi upload videonya. Ada 5 poin yang harus kamu hindari saat kamu jadi maba di tahun 2022. Apa nih di sini yang dulunya pemalu, pendiam, dan sebagainya, yang punya pertanyaan tapi lupa atau takut untuk mengutarakan pendapatnya. Nah teman-teman semua, kalau dalam dunia perkuliahan itu kalian harus betul-betul bisa menyesuaikan dengan lingkungan, karena dosen pun akan menilai bukan dari segi nilai IPK kalian, itu pun juga bagaimana kamu bisa aktif dalam ruangan kelas. Nah jadi aku harap kalian itu tidak malu untuk mengutarakan pendapatnya, mengutarakan segala saran dan masukannya, karena itu justru lebih baik. Ingat ya teman-teman semua, tidak ada apapun jawaban ataupun juga pertanyaan yang salah, karena kan kita manusia memang tempatnya untuk salah. Jadi aku harap kalian sebagai maba jangan pernah malu bertanya kepada dosen. Ketika ada materi yang memang betul-betul kalian belum mengerti, ya tanyakan kepada dosen. Jangan kalian malu untuk bertanya, karena itu akan pasti kalian bakal punya PR yang kalian bawa ke rumah. Terus kalian tidak tuntaskan pada saat kelas. Pada tempat kuliah itu sebagai tempat untuk kalian banyak bertanya kepada dosen, sharing kepada dosen, diskusi tentang hal ini dan hal itu. Pokoknya aku harap kalian jika ada yang perlu dipertanyakan langsung saja tanya kepada dosen. Jangan malu, jangan minder, jangan takut salah. Gitu ya teman-teman semua. Yang kedua adalah terlalu menutup diri. Nah teman-teman semua, di sini aku cerita sedikit berdasarkan pengalaman aku juga tipe yang sulit menerima perubahan, sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah jadi aku sarankan kepada teman-teman semua jangan lakukan hal itu, karena teman-teman, kita butuh koneksi, kita butuh relasi, dan itu ketika kalian terlalu menutup diri, kalian akan menghambat diri kalian untuk berkembang. Karena di dalam perkuliahan kalian kan akan bertemu dengan orang baru, suasana baru, lingkungan baru, dan itu memang kalian harus bisa menyesuaikan, karena 4 tahun ke depan kalian akan berada di situ untuk menempuh pendidikan. Jadi aku harap kalian bisa menyesuaikan diri segera mungkin, terus memaksa diri kalian untuk bisa beradaptasi, karena kan ala bisa karena terbiasa, tapi kalau menurut aku ala bisa karena terpaksa. Jadi mau tidak mau kalian harus bisa memaksakan diri kalian untuk menyesuaikan, untuk menerima perubahan, mengenali, membuka diri kalian untuk terus mengeksplor diri. Dan juga teman-teman, kalian itu butuh relasi juga, kalian juga perbanyak teman-teman, dan juga lihat juga dari circle pertemanan, apakah circle pertemanan kamu bisa membuat kamu berkembang ataupun tidak. Dan juga ini sih yang penting, ketika aku merasakan di posisi itu bahwa aku menyadari diriku termasuk tipe orang yang sulit untuk membuka diri kepada orang-orang baru. Jadi cara aku untuk mengatasi hal itu adalah bagaimana aku menanamkan di pikiran aku dulu bahwa hal ini memang harus aku lawan, hal ini memang harus aku bisa atasi, bahwa untuk bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, untuk bisa melakukan perubahan ke arah lebih baik, makanya aku butuh untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Mau tidak mau harus, jadi aku terpaksa melakukan hal itu. Jadi ketika aku terpaksa melakukannya dan aku nikmati prosesnya, maka itu akan mengalir sendiri. Jadi aku mulai satu persatu untuk berinteraksi dengan orang, maksudnya orang baru, orang teman jurusan.
hal kecil yang bisa kalian lakukan adalah dengan memberikan sapaan. Jadi kalau misalnya kalian melihat teman jurusan, ya setidaknya kalian sapa dengan ucapkan hai ataupun halo gitu. Jadi setidaknya orang tersebut bisa mengingat, ataupun kamu juga punya ingatan yang kuat bahwa orang itu termasuk teman jurusan kamu, orang itu kamu kenal, orang itu kamu tahu, gitu ya teman-teman semua. Jadi cobalah untuk membuka diri, walaupun memang itu tidak mudah, apalagi kaum introvert. Dan itu juga aku merasakan kok teman-teman, ketika kalian ada di lingkungan baru, terus kalian melihat diri kalian berbeda dengan mereka. Jadi memang betul kok teman-teman, itu memang hal yang wajar. Jadi kalian perlu untuk bersabar saja, menyesuaikan diri. Dan ini juga penting ya teman-teman, kalian juga penting untuk mengenali kakak tingkat kalian. Karena kenapa? Ketika kalian memang makhluk untuk bertanya kepada dosen, ya cara terbaik itu adalah kalian bertanya kepada kakak tingkat. Dia adalah daftar organisasi terlalu banyak tanpa riset terlebih dahulu. Nah teman-teman, kesalahan ini cukup fatal juga sebagai mahasiswa baru, dan itu aku belum merasakan juga karena saat ini aku sedang menuju semester 3 dan aku jujur aku belum memasuki organisasi di intrakampus. Aku ikut kepanitiaan tapi itu hanya menjalankan program dari himpunan jurusan. Jadi aku harap kalian semua yang sekarang jadi maba tahun 2022, kalau misalnya kalian memutuskan dan punya plan untuk berorganisasi di aula semester 1 dan semester 2, ya lebih baiknya kalian masuk ke minimal 2 organisasi dulu. Lalu kemudian 2 organisasi ini adalah kalian jangan lupa riset dulu apakah itu sesuai dengan potensi kamu, kemudian juga bagaimana struktur dari organisasi di dalam. Pokoknya itu bisa membantu kamu mengembangkan diri. Jadi kalau misalnya kamu masuk organisasi, jangan hanya mencari nama saja, pokoknya cari kebermanfaatannya untuk diri kalian dan untuk orang lain. Gitu ya teman-teman semua. Keempat adalah menunda. Nah itu pun kalian mengerjakan tugasnya ketika memasuki deadline. Nah teman-teman semua, jujur aku sendiri masih ingin berproses merubah kebiasaan itu. Karena apa ya teman-teman semua, jujur kalau misalnya kita berbicara tentang menunda, maka kalian kembali lagi tentang skala prioritas, time management kalian. Jadi kalau misalnya kalian nih sebagai maba di tahun 2022 sekarang, aku harap kalian bisa membagi waktu kalian. Apalagi kalau misalnya kamu berorganisasi, kemudian kamu kerja, kamu dan sebagainya, maka kamu harus tahu bagaimana skala prioritas kamu. Jadi kamu bisa membagi waktu dengan baik, apa yang pertama kamu kerjakan, kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya. Gitu ya teman-teman semua. Poin yang kelima adalah tidak konsisten catat materi. Nah teman-teman semua, buat kalian yang maba-maba nonton video ini, jangan melakukan kesalahan tersebut. Itu akan berdampak buruk ketika kalian sudah mendekati ujian final ataupun ujian mid-test ataupun yang lainnya. Nah buat kalian maba-maba di tahun 2022, ketika sudah ada jadwal perkuliahan, maka pada saat dosen menjelaskan materi, jangan lupa untuk fokus catat materinya, karena itu akan sangat berpengaruh baik ketika kalian ingin mau final ujian ataupun tes-tes ujian lainnya. Jadi catatan materi itu bisa membuat kamu untuk review kembali materi yang telah dijelaskan oleh dosen. Seperti itu ya teman-teman semua. Oke teman-teman, itulah 5 poin hindari kesalahan saat kalian jadi maba di tahun 2022. Dan itu aku harapkan kalian semua jangan melakukan hal tersebut. Karena apa ya teman-teman, ketika kalian sudah melakukan hal itu di pas maba, maka itu akan terbawa biasa ketika kalian di semester-semester selanjutnya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan kata yang bisa dikoreksi dari apa yang aku sampaikan, boleh kamu juga tulis di kolom komentar. Karena aku juga menerima saran dan masukan kalian kok teman-teman semua. Jadi aku pribadi, aku juga masih belajar. Apabila ada request konten yang memang kalian butuhkan, juga kamu tulis di kolom komentar ini supaya aku bisa pertimbangkan dan usahakan untuk buat videonya. So, buat kalian maba-maba tahun 2022, selamat berproses. Apapun itu tantangannya nanti ke depannya, pokoknya kalian harus jalani karena kalian sudah menyandang status sebagai mahasiswa dan itu sebuah privilege untuk kalian semua. Jangan lupa untuk mengapresiasi diri kalian karena kalian sudah berjuang semaksimal mungkin. So, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini karena kedepannya aku akan upload 2-3 video setiap minggunya. Dan kalau misalnya kalian subscribe, terus kalian share juga kepada teman-teman kalian, maka aku tambah semangat lagi upload videonya. Oke, mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.